Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Kemudian, kerjakanlah latihan di akhir video. Dan mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga anak-anak Ibu masih ingat ya. Nah, jika anak-anak Ibu masih ingat, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Kemudian, makanan apa saja yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, benar. Makanan yang penting untuk pertumbuhan manusia adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Kalian hebat sekali, ternyata masih ingat dengan pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada Benny dan keluarganya yang sedang rekreasi. Rekreasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mata pelajaran matematika. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu siswa dapat berlatih menyelesaikan soal penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang ketiga yaitu siswa dapat menyelesaikan soal pengurangan tanpa teknik meminjam. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan teknik meminjam. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan yang kedua penjumlahan dengan teknik menyimpan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Baiklah anak-anak, simak penjelasan Ibu mengenai penjumlahan tanpa teknik menyimpan berikut ini. Bilangan 1643 ditambah 5224. Caranya yaitu 1643 ditambah 5224 kita jumlahkan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, di sini ada kotak yang berwarna ungu, hijau, biru, dan merah. Kotak yang berwarna ungu adalah tempat satuan. Kotak yang berwarna hijau adalah tempat puluhan. Dan kotak yang berwarna biru adalah untuk tempat ratusan. Dan kotak yang berwarna merah adalah tempat ribuan. Yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan bilangan satuannya terlebih dahulu. Nah, di sini angka satuan adalah angka 3 dan angka 4. 3 ditambah 4 bisa kita gunakan dengan cara menggunakan lingkaran kecil ini. Lingkaran yang pertama berjumlah 3, lingkaran kedua berjumlah 4. Nah, jadi keseluruhan lingkaran ini berjumlah 7. Selanjutnya kita jumlahkan adalah angka puluhannya terlebih dahulu.
yaitu angka 4 dan angka 2. Nah, di sini lingkarannya ada 4, kemudian yang di bawah ada 2. Jumlah lingkaran keseluruhannya ada 6. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan angka ratusan, yaitu angka 6 dan angka 2. Dapat kita gunakan lingkaran kecil lagi seperti ini. Lingkaran kecil yang pertama berjumlah 6, lingkaran kecil yang kedua berjumlah 2. Nah, jumlah seluruh lingkaran kecil ini semuanya ada 8. Kemudian, yang terakhir adalah angka ribuan, yaitu 1 dan 5. 1 dan 5 kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 6. Jadi bilangan 1643 ditambah 5224 hasilnya adalah 6867. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan, sekarang kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh yang pertama, yaitu bilangan 1323 ditambah 4439. Caranya yaitu 1323 ditambah 4439 kita lakukan dengan cara bersusun ke bawah. Bilangan 3 ditambah 9 jadi 12. Angka 2 menempati tempat satuan, sedangkan angka 1 menempati tempat puluhan. Yang ditulis angka satuannya yaitu angka 2, sedangkan angka puluhan yaitu 1 bernilai 10. Sedangkan angka puluhan yaitu 1 bernilai 10. Disimpan ke atas bilangan 20-an. Sehingga dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 menjadi 6. Selanjutnya 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Dan 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Jadi bilangan 1323 ditambah 4439 hasilnya adalah 5762. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengurangan. Pengurangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Simak penjelasan Ibu berikut ini. Baiklah anak-anak, simak penjelasan Ibu mengenai pengurangan tanpa teknik meminjam. Contoh yang pertama yaitu bilangan 2896 dikurang 1243. Caranya yaitu 2896 dikurang 1243 kita lakukan dengan cara bersusun ke bawah. Bilangan yang akan kita kurangi terlebih dahulu adalah bilangan satuan, yaitu 6 dikurang 3. Dapat kita gunakan cara seperti ini ya anak-anak. 6 dikurang 3 kita hitung mundur. 1, 2, 3. Nah, jadi 6 dikurang 3 maka hasilnya adalah 3. Selanjutnya 9 dikurang 4. Nah, di sini kita gunakan cara seperti ini lagi. 9 dikurang 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah, ya benar, hasilnya adalah 5. Kemudian yang ketiga yaitu 8 dikurang 2. 8 kita kurang 2 yaitu 1, 2. Maka hasilnya adalah, ya benar, hasilnya adalah 6. Dan yang terakhir 2 dikurang 1. Nah, di sini caranya yaitu 2 dikurang 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi bilangan 2896 dikurang 1243 hasilnya adalah 1653. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar tentang pengurangan tanpa teknik meminjam, sekarang kita akan belajar pengurangan dengan teknik meminjam.
Contoh yang pertama yaitu bilangan 8.527 dikurang 4.135 kita lakukan dengan cara bersusun ke bawah. 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 2 dikurang 3. Nah, bilangan 2 tidak cukup bila langsung dikurangi bilangan 3. Maka bilangan 2 meminjam 1 dari bilangan 5. 1 ini nilainya puluhan, yaitu 10. Sehingga 10 ditambah 2 menjadi 12. Selanjutnya 12 dikurang 3 hasilnya menjadi 9. Sedangkan bilangan 5 sudah berkurang menjadi 4. Jadi 4 dikurang 1 hasilnya menjadi 3. Kemudian selanjutnya 8 dikurang 4 hasilnya adalah 4. 8.527 dikurang 4.135 hasilnya adalah 4.392. Nah, itulah tadi cara pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, setelah kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan, saatnya kita berlatih mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan. Berikut ini soal mengenai penjumlahan dan pengurangan. Silakan anak-anak isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Jangan lupa ucapkan tolong jika membutuhkan bantuan dan ucapkan pula terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!